Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 10 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Hari ini adalah The Fed Day. Pasar menahan napas menanti keputusan suku bunga nanti malam. Namun, kita dikejutkan oleh data JOLTS yang jauh lebih kuat dari perkiraan, serta drama baru Trump versus China soal chip Nvidia. Sekarang kita langsung ke berita yang pertama. Calon kuat ketua The Fed berikutnya, Kevin Hassett, baru saja memberikan pernyataan dovish yang sangat agresif. Ia mengatakan ada plenty of room bagi Fed untuk memotong suku bunga, bahkan bisa lebih dari 25 basis point. Presiden Trump menegaskan bahwa dukungan untuk memangkas suku bunga secara drastis atau slashing rates adalah syarat mutlak litmus test bagi siapapun yang ingin menjadi ketua The Fed. Meskipun probabilitas cut nanti malam menjadi sangat tinggi, 90%, trader mulai khawatir tentang resiko hawkish cut, di mana Fed memotong suku bunga tapi memberi sinyal akan pause lama di 2026. Data pasar uang kini hanya memprice in 2 kali pemotongan suku bunga di 2026. Data ini turun dari optimisme sebelumnya. Jadi bisa dibilang untuk 2026 ini masih belum ada kepastian, nanti kita lihat aja dari economic projection-nya sama apa yang dikatakan sama Jerome Powell. Terus habis itu kita lanjut ke berita yang kedua. Lowongan kerja melonjak. Data JOLTS Job Openings bulan Oktober dirilis di angka 7,67 juta, jauh melampaui perkiraan 7,15 juta. Data September juga direvisi naik tajam ke 7,65 juta. Implikasinya, ini menunjukkan pasar tenaga kerja US ternyata masih sangat kuat, yang bisa menjadi alasan bagi The Fed untuk tidak terlalu agresif memotong suku bunga di masa depan. Pasca shutdown 46 hari, BLS mengonfirmasi jadwal rilis data kembali normal. CPI November akan dirilis di 18 Desember, dan laporan employment situation berikutnya pada 9 Januari 2026. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Meskipun Trump sudah memberi lampu hijau ekspor chip Nvidia H200, laporan terbaru Financial Times menyebut China justru berencana membatasi akses chip tersebut. Regulator China, NDRC dan MIIT, mungkin melarang sektor publik membelinya untuk mendorong kemandirian semikonduktor lokal. Di sisi US, setiap chip H200 akan melalui review keamanan khusus dan harus transit dulu dari Taiwan ke US sebelum ke China. Trump juga mencari cara legal untuk mengambil potongan 25% dari penjualan ini tanpa melanggar konstitusi pajak ekspor. Akibat ketidakpastian ini, saham Nvidia memangkas kenaikannya di sesi pre-market. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya hari ini adalah hari penentuan. Volatilitas akan meledak nanti malam saat pengumuman The Fed jam 2 subuh nanti. Data JOLTS yang kuat adalah pedang bermata dua. Bagus untuk ekonomi, tapi buruk untuk harapan rate cut agresif di 2026. Kita perlu perhatikan level teknikal Bitcoin karena jika Fed terdengar ragu-ragu atau hawkish cut, kita bisa melihat koreksi tajam di market. Terus kita pengen lihat sekarang ke Fed Watch Tool. Nah, untuk Fed Watch Tool ini probabilitasnya angkanya masih sama seperti kemarin, jadi kemungkinan besar kita bisa ngelihat The Fed itu akan memangkas suku bunga ya di FOMC hari ini. Tapi yang perlu kita dengar adalah dia itu potong suku bunganya itu secara hawkish atau secara dovish. Karena kalau misalnya secara hawkish, mungkin aja Jerome Powell bakal bilang dia lebih fokus ke inflasi, inflasinya masih sticky, tenaga kerja itu masih bagus, karena data JOLTS itu kemarin lumayan bagus ya. Itu bisa membuat market itu kembali terkoreksi. Jadi market itu nggak peduli, The Fed itu akan pangkas suku bunga atau nggak. Karena market itu udah price in ke pemotongan suku bunga hari ini. Tapi market itu masih nggak tahu apa yang dikatakan sama Jerome Powell nanti dan economic projection-nya seperti apa. Jadi nanti kita perlu pantau banget untuk economic projection-nya sama pas lagi press conference-nya. Kayak gitu ya. Seperti itu, jadi kita bisa ngelihat nanti akan ada pemotongan suku bunga kalau misalnya kita lihat ke probabilities. Di sini dari data probabilities di tahun 2026, kemungkinan The Fed itu akan memangkas suku bunganya cuma 2 kali nih. Kemungkinan pertama di bulan Juni dan kemungkinan kedua di bulan Oktober. Sisanya akan ada penahanan suku bunga, jadi bisa dibilang ini lumayan jelek ya. Kalau misalnya The Fed itu akan memangkas 3 kali lagi untuk tahun 2026,
market bisa merespon secara positif, tapi kalau misalnya cuma 2 kali, mungkin market akan meresponnya secara negatif. Tapi nanti kita lihat aja gimana responnya, kita nggak perlu nebak-nebak, karena Jerome Powell kita nggak tahu bakal ngomong seperti apa, kayak gitu ya. Seperti itu untuk FedWatch Tool. Sekarang kita pengen lihat ke Farsight. Nah, untuk Farsight, ternyata tanggal 8 Desember kemarin, Bitcoin ETF flow untuk BlackRock itu ada inflow tapi kecil banget ya, 28,8 juta dolar. Jadinya tanggal 8 Desember ini tetap outflow. Total outflow-nya mencapai 60,4 juta dolar. Sedangkan tanggal 9 Desember ini masih banyak data yang belum keluar. Untuk total inflow saat ini 63,1 juta dolar, ini masih excluding BlackRock, Fidelity, Bitwise, dan juga dari Franklin dan juga Wisdom Tree, ini juga belum ada datanya. Jadi nanti kita lihat aja ketika datanya sudah keluar. Terus sekarang kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, ternyata 8 Desember BlackRock juga ada inflow, tapi kecil banget ya. Jadi kayak BlackRock itu inflow 23,7 juta dolar, kemarin Grayscale juga ada inflow 11,8 juta dolar, jadinya total inflow-nya cuma 35,5 juta dolar. Kabar baiknya minggu ini belum ada outflow. Terus di tanggal 9 Desember, ini ada inflow nih. Inflow-nya lumayan besar ya, ini mencapai 142,4 juta dolar, ini masih excluding BlackRock. Dan bisa dibilang sekarang volumenya itu malah lebih besar di Ethereum ya. Ini inflow-nya lumayan, udah 3 digit, tapi tetap masih belum sebesar di 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu kan outflow banyak banget ya, kayak pelaku ETF itu panic selling, tapi sekarang udah mulai inflow, it's good. Pembukaan minggu ini lumayan bagus, tapi jangan berharap tinggi-tinggi ya. Kita perlu lihat dari price action juga, dan kalau misalnya The Fed itu hawkish lagi hari ini, itu kayak inflow ini nggak ada artinya, karena di besokannya itu bisa banget mereka outflow gede-gedean lagi gitu. Seperti itu, jadi kita lihat aja nanti dari price action-nya. Sekarang kita akan langsung ke price action, kita mulai dulu dari Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq kemarin kita udah bahas ya, dia abis channeling, dia kayak bikin rising wedge di sini. Dia bikin rising wedge secara pattern, ini pattern yang bearish karena begitu dia breakdown, harusnya dia ada melakukan penurunan lebih lanjut. Tapi secara structure, seperti yang gue bilang, dia still bullish di 1 hour-nya, karena ini adalah last pullback-nya sebelum dia bikin higher high. Dan per sekarang banget dia retest lagi ke demand 1 hour ini, walaupun di sini ada penurunan, tapi penurunannya nggak agresif. Bisa dibilang market itu sekarang lagi wait and see, jadi pergerakannya di sini-sini aja. Market lagi wait and see menunggu keputusan The Fed nanti malam ya. Jadi kita perlu tunggu aja untuk data berikutnya seperti apa, dan kemungkinan besar market akan reaction dari situ, kayak gitu. Kalau secara 4 hour still very good ya, masih bagus banget. Ini dia bisa dibilang structure-nya very bullish, karena di sini dia udah MSS, dia udah bikin higher high, dan ini adalah last pullback di internalnya. So, kemungkinan besar kalau misalnya Nasdaq mau koreksi, mungkin bisa sampai sini. Kalau misalnya di 1 hour-nya menurut gua ini nggak terlalu strong ya. Kenapa nggak terlalu strong? Karena ini strukturnya tuh kecil banget. Kayak, lihat di sini, dia bikin higher high, di sini tuh cuman pullback kecil banget guys. Bahkan, ini bisa dibilang dia cuman, sebenarnya ini bukan inside bar sih, ini kayak ada candle yang naik ke atas gitu, tapi tembusnya itu nggak strong. Jadi tetap gua ambil ini sebagai pullback-nya, tapi ini bukan struktur yang kuat. Struktur yang kuatnya di mana? Ya di sini. Kenapa ini struktur yang kuat? Karena dia sebelum dia bikin higher high, itu dia kayak ada bikin liquidity sweep dulu gitu. Seperti itu, jadi kita pantau aja. Kalau misalnya dia mau koreksi, dia bisa ke sini, tapi perlu diingat untuk time frame daily ini bull FVG-nya di sini kita udah tandain. So menurut gua akan sangat wajar kalau misalnya dia perlu koreksi sampai sini sebelum akhirnya dia creating higher high lagi, itu juga bisa. Tapi bang, dari sini bisa nggak dia mantul terus creating higher high lagi? Bisa juga ya. Kenapa bisa? Karena secara structure 1 hour-nya itu still bullish. Walaupun secara pattern dia bearish, tapi secara 1 hour-nya dia still bullish, kayak gitu ya. Kayak gitu untuk Nasdaq. Sekarang kita pengen lihat ke pembahasannya di XY. Kita pengen bahas di XY ini soalnya kemarin datanya itu mendukung untuk kekuatan US dollar. Ini lumayan jelek untuk Bitcoin karena kalau misalnya kekuatan US dollar-nya itu menguat, kemungkinan besar Bitcoin bisa tertekan. Tapi kemarin Bitcoin kok malah terbang bang? Kok datanya jelek tapi malah Bitcoin-nya naik? Nah, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ke Bitcoin-nya. Sekarang kita bahas dulu ke DXY. DXY ini sekarang dia dalam keadaan bullish di internalnya, karena di sini lihat dia udah bikin lower low, terus habis itu dia bikin higher high, dan semenjak saat itu dia keep creating higher high terus ya. Creating higher high, di sini break of structure, bikin higher low, bikin higher high. Dan ini adalah level krusialnya. Per sekarang sih DXY lagi naik, jadi kita perlu sangat hati-hati nih.
Karena kalau misalnya dia udah naik dari sini, ini kan kita tahu nih, di time frame daily-nya, secara gambaran besar dia itu sebenarnya konsolidasi. Dan range konsolidasinya itu lumayan besar. Tapi, kalau misalnya dia udah mulai konsolidasi lagi di sini, padahal dia udah retest 2 kali ke batas atas ini ada chance dia malah bisa creating momentum untuk akhirnya naik ke atas. Ini lumayan buruk kalau misalnya skenario-nya seperti ini, karena kemungkinan besar kekuatan US dollar itu bisa menguat lagi. Skenario ini bisa terjadi kalau misalnya The Fed hari ini hawkish. Tapi kalau misalnya The Fed hari ini dovish, ada kemungkinan dia bisa breakdown dari demand 4 hour dan demand daily ini. Mungkin retest lagi ke batas bawah konsolidasi yang besar ini. Kayak gitu ya. Kalau secara 4 hour dia still bullish, ini adalah demand-nya, dia habis di retest dan menyebabkan pemantulan. Dan ini adalah demand daily-nya karena ini adalah pullback sebelum dia bikin higher high di sini. Bang, tapi bang, ini kan ada double top. Nah, menurut gua ya, jangan terlalu fokus sama pattern gitu. Karena di sini memang bener double top, tapi dia masih belum breakdown sepenuhnya dari sini nih, dari neckline-nya ini. Walaupun di sini kelihatannya udah breakdown ya, tapi lihat lagi deh. Di sini dia udah breakdown, tapi kita perlu ingat nih, demand 4 hour-nya ini masih menjaga pergerakannya itu tetap bullish gitu di 4 hour-nya. Kecuali di sini di supply 1 hour-nya dia ngasih reaction nih. Dia ngasih reaction, dia habis itu di sini dapat rejection, bikin lower low, lower high, lower low. Nah, itu valid tuh, double top. Baru habis itu kita bisa cari target pelemahannya itu sampai mana. Target pelemahan double top gimana, Bang? Nih, kita tarik dari sini ke sini, dari head-nya ke neckline-nya, terus habis itu kita pindahin deh dari sini, nih, dari sini kita pindahin ke sini. Nah, target pelemahannya kita bisa dapat nih. Dia breakdown-nya dari sini kan. Terus habis itu kita pindahin, target pelemahannya itu ternyata bisa sampai sini nih, kayak gitu. Kemungkinan besar kalau misalnya dia breakdown ya mungkin aja ya, mungkin dia bisa sampai ke level ini untuk mencapai target pelemahan double top-nya, kayak gitu. Tapi perlu ada konfirmasi lagi, karena kalau misalnya di 4 hour-nya dia belum mampu untuk bearish, seenggaknya di 4 hour dulu deh. Nah, kalau misalnya di sini dia udah bearish, baru abis itu kita bisa manfaatin kayak pelemahan US dollar, kayak gitu ya. Mungkin seperti itu untuk DXY. Sekarang kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Oke, untuk Bitcoin Dominance di sini kabar bagusnya dia mengalami penurunan ya. Di sini ada penurunan, tapi penurunannya nggak terlalu signifikan ya. Di sini dia belum break off structure, dia masih ketahan sama support ini. Walaupun di sini dia udah bikin lower high, tapi belum mampu untuk bikin lower low. Tapi ya bagusnya dia tetap aja ada penurunan ya. Ini lumayan bagus, tapi perlu diingat di sini struktur utamanya dia kayak bullish gitu ya. Kenapa bullish? Lihat di sini. Dia bikin lower low, tapi habis itu bikin higher high. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci nih di sini, area OTI-nya di sini nih. Dia masih belum ke retest dan udah menyebabkan kayak ada rejection nih. Jadi kayak Bitcoin Dominance itu sulit untuk melanjutkan penurunan dari level ini. Jadi kita bisa anggap kayaknya ya Bitcoin Dominance itu bisa naik dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya ya The Fed itu dovish hari ini, mungkin money flow itu bisa masuknya itu ke Bitcoin, nggak ke altcoins gitu. Dan akhirnya Bitcoin itu bisa outperforming altcoins lainnya, dan altcoins bisa tertekan lagi gitu. So be careful untuk trading di altcoins, ini masih mix untuk outlooknya. Jadi 1 hour-nya dia masih bisa ada chance untuk breakdown bisa, tapi chance dia naik itu juga ada gitu. Karena seperti yang gue jelasin di sini, dia structure-nya itu udah bullish di sini, tapi secara internal kabar bagusnya ya dia lagi bearish. Walaupun di sini keynotes-nya adalah dia belum break off structure, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Untuk gambaran besarnya, dia still bullish ya. Kenapa dia still bullish? Karena di sini adalah demand terakhirnya. Dia di sini penurunan agresif. Dia habis itu bikin lower high, bikin lower low terakhir. Terus habis itu dia MSS tuh bullish di sini. Ketika dia MSS tuh bullish di sini, ya akhirnya dia naik terus. Tapi ya kabar bagusnya di sini dia udah mulai breakdown dari trendline ini, dan mungkin aja kalau misalnya di sini ada penurunan, mungkin kita bisa lihat level ini nih, level di demand daily ini. So hopefully dia bisa nyampe ke sini, nanti kita lihat aja reactionnya dari internal structure-nya, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin penutupan candle kemarin lumayan bagus ya. Di sini dia melakukan kenaikan yang lumayan agresif walaupun ada buntut lumayan panjang ya. Di bawah ada buntut, di atas juga ada buntut. Jadi kita lihat aja nanti gimana reaksinya untuk FOMC, karena kita tahu hari ini tuh FOMC. Lebih tepatnya nanti subuh. Jadi kayak market itu banyak yang lagi wait and see, makanya dia pergerakannya benar-benar kayak slow banget di sini-sini aja. Tapi kabar bagusnya ya seenggaknya dia nggak breakdown gitu ya.
Karena kalau misalnya breakdown, market pasti lebih panik lagi ya. Di sini kita lihat langsung secara 4 hour, OTI-nya masih belum di-retest, bisa dibilang dia cuma konsolidasi aja. Zona konsolidasinya lumayan besar. Kenapa lumayan besar? Karena ini adalah range trading kita nih. Selama dia masih bergerak di dalam sini, ya kita expecting dia nggak kemana-mana gitu ya. Dan di sini masih ketahan juga sama supply yang dari kemarin menahan pergerakannya Bitcoin. Kayak di sini dapat rejection, di sini dapat rejection, dan di sini sangat wajar kalau misalnya dia dapat rejection lagi. Kalau dari sekarang sih expecting dia ada koreksi lagi ya. Kenapa? Karena di sini dia udah bikin higher high, tapi habis itu ke reject lagi sama supply yang tadi kita bilang lumayan krusial ya. Jadi ini supply-nya lumayan krusial, dia belum mampu untuk bikin higher high lagi gitu. Dan untuk level krusial berikutnya ada di mana? Level krusial berikutnya ada di sini. By the way, kalau misalnya ada yang ngambil tradingan di sini, congratulations ya. Ini lumayan lah, udah dapet 3R. Gue sendiri ada ambil di sini, dan gue udah take profit juga ya. Lumayan lah kalau misalnya ada ambil di sini. Lumayan bagus karena pergerakannya lumayan kenceng di sini nih. Pas lagi jam 10 gitu, New York Open, terus habis itu langsung naik ke atas. Tapi bang, kemarin kan ada data penting. Nah, itu dia yang gue bilang. Kalau misalnya selama kita ngerti resikonya, nggak apa-apa sebenarnya trading pada saat data penting tuh nggak apa-apa. Selama pas lagi kalau misalnya dia kena SL, misalnya seperti ini. Dia kena SL nih habis ini. Kita ruginya itu benar-benar sesuai sama jumlah yang kita mau rugikan gitu. Misalnya, setiap kali trading cuman rugi, misalnya cuman $1 atau $2. Nah itu bisa, itu beneran bisa diatur guys. Beneran bisa diatur. Dan jumlah loss-nya itu bisa benar-benar presisi, kayak gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya bisa lihat di materi risk management yang ada di YouTube channel ini. Linknya juga ada di deskripsi, jadi kalau misalnya kalian mau belajar, itu bisa di video tersebut, kayak gitu ya. Video risk managementnya by the way itu buat market spot dan juga market futures. Kalau misalnya kalian tertarik untuk trading di futures, bisa lihat di video tersebut, kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke pembahasan Bitcoin. Sekarang Bitcoin itu sudah bikin higher high di internalnya, jadi kita bisa tandain untuk level krusial berikutnya, itu ada di sini. Ini adalah demand di internalnya. So, mungkin dia bisa sampai lagi ke level sini, dan baru kita lihat reaksinya seperti apa ya. Kalau misalnya mau di tradingin boleh juga, tinggal kita lihat nanti reaksinya seperti apa di sini. Di sini kenapa gue berani ambil tradingan? Karena di sini gue ngeliat ada reaction buyers, dan dia cuman kayak konsolidasi gitu. Dia begitu ada konsolidasi, menurut gue sih ya gas-gas aja ya. Selama kayak, kalau misalnya rugi cuma 0,5R, menurut gue sih oke-oke aja gitu. Yang penting kita bisa ngitung resikonya, kayak gitu ya. Di sini gue pengen bahas kenapa Bitcoin bisa naik seperti ini. Menurut gue pribadi, ini bisa benar bisa salah. Menurut gue, walaupun kemarin datanya itu good for US dollar, tapi itu menghilangkan narasi US itu akan masuk ke resesi. Karena pengangguran di US dengan data yang keluar kemarin mengurangi resiko resesi gitu. Kalau misalnya resiko resesinya berkurang, ya otomatis risk on asset itu bisa mantul, kayak gitu. That's why data penting itu nggak selalu, kalau misalnya datanya jelek US dollar melemah, artinya Bitcoin naik. Nggak selalu seperti itu. Kita perlu ngelihat gambaran besarnya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya US dollar mengalami resesi, logikanya gini deh, misalnya kita benar-benar lagi kesulitan finansial gitu. Terus abis itu kita kekurangan uang, buat makan nggak bisa, kayak buat kebutuhan sehari-hari aja itu pas-pasan. Itu kita nggak mungkin mikir soal investasi di kripto tuh nggak mungkin. Kita pasti mikirnya, aduh buat besok makan gimana ya? Ada duitnya nggak ya? Nah, kayak gitu. Sama kayak resesi. Kalau misalnya orang-orang di US dalam keadaan resesi, itu mereka nggak akan mikir soal investasi gitu. Mereka akan lebih playing safe, daripada mereka mengambil resiko lebih untuk investasi di Bitcoin. That's why data kemarin itu lumayan bagus, mengindikasikan bahwa US itu nggak dalam keadaan resesi, atau jauh dari keadaan resesi. Dengan penambahan lowongan pekerjaan sebesar itu, ya bagus ya. Jadinya bisa dibilang keadaan ketenaga kerjaan US itu lagi membaik, kayak gitu ya. Tapi ya kabar buruknya mungkin The Fed yang nggak akan pangkas suku bunga secara agresif di tahun depan. Kayak gitu, paling kayak gitu aja. Sisanya it's all good, nanti kita lihat aja keputusan The Fed nanti subuh. Kayak gitu untuk Bitcoin. Sekarang kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini pergerakannya jauh lebih strong ya daripada Bitcoin. Kita lihat di sini. Di sini Ethereum udah beneran valid. Dia udah break of structure, jadi di sini kita tandain dia udah break. Dan ternyata dia nggak perlu untuk koreksi dalam ya. Dia nggak perlu koreksi, dia udah melakukan pemantulan secara kenceng di sini. Jadi bisa dibilang liquidity sweep di sini itu valid gitu. Dan skenario kita nggak ke play out, dia udah beneran mantul di sini.
Dan seperti yang gue bilang juga, kenapa dia bisa mantul? Gue bilang kan kemarin, bisa nggak dari sini mantul? Ya bisa-bisa aja, karena secara structure, di internalnya dia bullish. Bullishnya semenjak di mana? Lihat di sini. Internalnya kan dia bikin lower low, terus pullback dia bikin lower low. Semenjak di sini, dia bikin higher high. Nah, Ethereum itu udah valid bullish gitu di internalnya. Dan di sini dia creating higher high lagi, dan di sini dia creating higher high lagi. Kayak gitu. Bisa nggak sih bang, ini pergerakan ini kita manfaatin? Sebenarnya sulit ya, tapi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa gitu. Di sini sebelum dia bikin pergerakan yang impulsif seperti ini sebenarnya kan ada trendline ya. Kalau misalnya kalian bingung bikin trendline, kalian juga bisa pakai yang namanya regression candle, seperti yang kita bahas di live streaming kemarin. Misalnya kayak gini. Di sini kan kayak kelihatan nih. Ini gue hapus deh trendline yang gue buat. Di sini kan kelihatan nih. Ada trendline-nya kalau misalnya kita pakai regression candle. Cukup tandain dari candle yang kita pikir itu adalah starting point dari channeling-nya. Nah, di sini kan dia channeling gitu. Nah, ketika channeling, itu sebenarnya kita bisa pakai yang namanya stop market. Stop market apa bang? Nah, itu ada pilihannya di exchange. Kalau misalnya kalian bingung, kalian lihat aja di limit order. Misalnya kan ada tuh limit order, itu kan ada pilihannya tuh. Market order, conditional order, terus ada stop market, dan lain-lain itu kalian bisa pilih sebenarnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya kejadiannya seperti ini, mungkin gue manfaatinya dengan stop market. Maksudnya apa stop market? Jadi begitu harga itu tembus dari area konsolidasi ini, itu orderan gue akan tereksekusi, itu secara market order gitu. Jadi udah pasti posisi gue kena, dan stop loss-nya itu bisa langsung kita pasang di sini gitu. Mungkin targeting 3R, kayak gitu, itu juga bisa. Kayak gitu ya, kayak gitu untuk pemanfaatan kalau misalnya kejadiannya seperti ini. Dan ini adalah salah satu playbook yang gue pakai. Playbooknya itu adalah breakout and retest. Cuman karena ini nggak ada retest, jadi menurut gue akan lebih baik kalau misalnya kita pakai stop market gitu. Seperti itu ya. Jadi kita perlu fleksibel di market, jangan terlalu fokus ke teori, ya kita fleksibel aja lah di market, kayak gitu. Ini by the way, trendline-nya kok nggak pas ya? Sorry ya, kayaknya gue gambar trendline-nya kemarin tuh buru-buru gitu. Oke, seperti itu ya. By the way, ini kabar yang lumayan bagus. Ethereum itu jauh lebih strong dibandingkan dengan Bitcoin, so kita bisa expect dia bisa run higher ya. Cuman kabar buruknya, nah, gue pengen kasih kabar buruk nih sekarang. Karena dari tadi kabar baik terus ya. Takutnya overly bullish gitu. Ini kabar buruknya nih. Nah, ini kabar buruknya nih. Kalau misalnya kita lihat di sini, coba kita lihat di daily aja ya, biar nggak terlalu pusing. Terus habis itu, ini Fibonacci yang tadi gue gambar, gue ganti warnanya jadi apa ya? Biru deh. Nah, kabar buruk pertama, kita lagi retest di area SNR ini. Ini SNR yang lumayan krusial. Kalau misalnya kalian mau exit secara parsial boleh, karena ini adalah area premium. Area premium dari apa? Dari swing yang ini nih. Ini kalau misalnya gue kasih swing ini, lihat. Dia habis retest ke area 0,79. Ini dekat-dekat sini 0,79. Plus kita lagi ada di area OTI. Jadi sellers itu sekarang udah mulai masuk di area OTI ini. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia udah mulai mengalami rejection dari sini. Plus kita lagi ada di area SNR. Itu kabar buruk pertama. Terus kabar buruk kedua, kita bentar lagi nyampe ke area 50% retracement dari swing yang besar ini nih. Swing major ini. Ini adalah swing majornya, jadi sangat mungkin kalau misalnya dia nyampe di area supply 4 hour ini, ada rejection. Karena apa? Karena dia sejalan nih sama retracement 50% dari swing major yang tadi kita udah tandain gitu. Jadi be careful, jangan overly bullish dulu. Walaupun di sini candle-nya itu lumayan strong, tapi sangat mungkin kalau misalnya begitu dia sampai sini, dia bisa ada rejection gitu. Dan mungkin kita lihat aja di internal structure-nya. Kalau internal structure-nya itu udah mulai bearish, nah, itu udah boleh hati-hati ya. Menurut gue sih, gue akan lihat di internal structure-nya. Begitu ada bearish sedikit aja, mungkin gue akan out 100% kayak gitu ya. Itu adalah pandangan gue, tapi kalau misalnya kalian punya pandangan yang berbeda, itu juga boleh ya, kayak gitu. Mungkin gue sekarang juga akan mulai actively reduce position ya. Jadi kayak gue mungkin akan out secara parsial sekarang, dan tinggal kita lihat nanti di internal structure-nya masih bisa tetap bullish apa enggak, kayak gitu ya. Seperti itu sih untuk Ethereum, jadi skenarionya ada dua, mungkin dia bisa naik ke atas dulu, itu juga bisa, mungkin dari sini ada rejection, itu juga bisa, dan kalau misalnya di sini ada rejection, yang perlu kita pantau adalah level ini nih. Yang perlu kita pantau adalah level, nah, ini adalah level yang perlu kita pantau gitu. Level yang perlu kita pantau adalah 3036 sampai 2925. Kenapa level ini? Karena ini adalah higher low sebelum dia bikin higher high di sini. By the way, ini untuk OTI-nya udah nggak valid karena dia udah bikin higher high,
Ini OTI-nya juga udah nggak valid karena dia udah bikin higher high terakhir kita bahas di sini ya. Gila, OTI sih valid banget ya untuk Ethereum. Jadi kalau misalnya kalian mau tradingin gitu Ethereum, mungkin bisa cari area optimal trade entry-nya. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk Ethereum. So, kalau misalnya dari sini dia ada rejection, mungkin kita bisa expect Ethereum bisa sampai ke level ini. Wah bang, kalau misalnya turun berarti kita short ya bang? Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Kalau misalnya dia koreksi, kalau gua ngikutinnya tren ya. Karena trennya bullish ya, kita ikutin aja trennya bullish. Kalau bullish ya buy, kalau misalnya bearish ya sell gitu. Seperti itu. Dan di sini secara tren bullish gitu. Even di 15 menit, internal structure yang paling internal structure, itu still bullish gitu. Kapan dia bearish? Kalau misalnya mungkin kalau misalnya dia bikin lower high, terus bikin lower low gitu. Nah, ini kita bisa bilang oke, internalnya bearish gitu. Walaupun secara structure, sebenarnya ya kalau misalnya dia mau bearish, dia perlu breakdown-nya level ini, karena ini lower high terakhir sebelum dia pergerakan impulsif seperti ini gitu. Jadi menurut gue ya jangan di short ya, kecuali dia ngasih konfirmasi kalau misalnya kalian mau short boleh, pastikan mengerti resikonya gitu. Yang penting kalian bisa ngitung resikonya kalau misalnya kalian mau transaksi di kripto, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum. Sekarang kita akan bahas ke Cardano, karena udah ada yang request nih, Cardano. By the way, ini requestan minggu lalu, cuman gue baru baca ya, jadi kita akan bahas sekarang Cardano. Ini by the way, karena Cardano udah lama banget gue nggak analisa, jadi kita mulai dari nol aja ya. Cardano secara structure, dia bullish. Karena di sini, dia bikin higher high, higher low, higher high. Kayak gitu. Sejak kapan bullishnya? Cardano itu udah bullish semenjak di sini nih. Dia itu bullish semenjak di sini, tapi ini cuman struktur internal aja ya. Kalau misalnya pullback-nya yang valid itu ada di sini, pullback yang valid ada di sini, which sudah ke retest, dan di sini kita bisa tandain sebagai supply weekly. Dan dia udah ke retest, ke reject dari situ, dan dia bikin low, lower high, lower low. Jadi secara internal structure sekarang Cardano di time frame weekly dia bearish. Jadi kita tandain di sini, ini adalah supply weekly-nya. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, coba ya. Gue penasaran dia turunnya tuh berapa persen gitu dari sini. Nah, ternyata dia udah turun 62%. Kalau ke harga yang sekarang dia udah turun 53%. 53% setengah. Jadi menurut gue ya, Cardano itu sekarang very weak ya. Sangat lemah karena di time frame besarnya dia bearish. Dia ke reject supply ini, terus habis itu dia di internalnya dia bearish lagi. Jadi kemungkinan besar dia bisa breakdown sih dari sini. Mungkin aja bisa seperti itu karena pertama dia di sini walaupun momentumnya kencang banget, tapi dia ke reject dari supply weekly ini gitu. Dia habis itu bikin low, lower high, lower low. Jadi mungkin kalau misalnya Bitcoin itu bisa naik, mungkin Cardano bisa aja dia retest ke 1 kayak Bitcoin ya. Mungkin aja dia bisa retest ke area equilibrium ini. 2, mungkin aja dia bisa retest ke area OTI ini. Sebelum akhirnya dia bikin penurunan lebih lanjut gitu. Tinggal kita lihat di internal structure-nya. Mungkin kayak gitu. Ini gue tandainya sebagai area aja deh. Oke, seperti itu. Terus jangan lupa juga ternyata di sini ada SNR ya. Di sini ada SNR. Mungkin kalau misalnya dia nyampe ke sini, mungkin aja bisa ada rejection. Level penting pertama untuk Cardano SNR ini di angka 0,52 sampai 0,50. Equilibriumnya ada di angka 0,62 sampai 0,60. Terus untuk area OTI-nya ada di angka 0,82 sampai 0,69. Supply weekly-nya masih jauh, jadi kita skip aja. Kita lihat sekarang ke time frame daily. Ada supply nggak di time frame daily? Oke. Ternyata ada ya. Ternyata ada supply di sini. Ini area supply-nya untuk time frame daily. Jadi bisa aja Cardano kalau misalnya nyampe ke sini, itu bisa ada rejection. Supply daily-nya ada di 0,54 sampai 0,60. Be careful kalau misalnya Cardano bisa sampai ke area sini. Kalau misalnya kita lihat ke 4 hour, oke, kabar bagusnya 4 hour-nya udah bullish ya. 4 hour-nya udah bullish nih di sini. Dia bikin lower low kan, terus valid bikin higher high, terus udah valid juga break of structure. Jadi secara structure Cardano itu udah bullish gitu. Ini adalah structure terakhirnya untuk 4 hour. Jadi kita tandain aja di sini demand 4 hour-nya. Jadi lumayan bagus ya, Cardano lumayan bagus actually. Kalau misalnya mau di tradingin boleh nih, jarak dari sini ke sini masih lumayan jauh, 17%-an. Untuk koin dengan market cap sebesar Cardano, 17% itu gede ya. Lumayan gede, jadi bisa di tradingin kalau misalnya mau di tradingin. Untuk 1 hour-nya, di sini dia udah break of structure juga, dan ini adalah demand 1 hour-nya. Ini demand 1 hour-nya, secara 1 hour dia udah pullback, jadi bisa kita tandain untuk high point-nya ini adalah resistance-nya gitu.
So, kalau misalnya mau di tradingin bisa sih nunggu di demand 1 hour ini, atau bisa nunggu di area SNR ini nih. Karena bisa aja area SNR ini ngasih reaction ke Cardano gitu. Areanya cukup gede di 0,44 sampai 0,43. Untuk demand 1 hour-nya ada di 0,43 sampai 0,42, dan demand 4 hour-nya ada di 0,416 sampai 0,405. Kayak gitu ya. Tapi menurut gua lebih bagus kalau misalnya kita nunggunya di OB Extreme. Jadi kayak kita nunggu ketika ada MSS, ada konfirmasi di internal structure-nya, baru habis itu kita ambil di pullback-nya. Kayak gitu ya. Mungkin seperti itu untuk Cardano, jadi bisa dimanfaatin. Tinggal kita lihat konfirmasinya di lower time frame-nya. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Cardano. Still good. Kalau misalnya kalian masih punya barang mungkin nyangkut gitu, pertimbangkan untuk exit secara parsial. Kalau misalnya dia udah breakout dari resistance ini. Terus kalau misalnya dia naik lagi ya, tinggal kita lihat reaksinya dari supply daily ini. Menurut gue sih, kalau misalnya gue punya barang di Cardano, gue akan out 100% kalau misalnya secara 4 hour dia back to bearish. Misalnya kejadiannya seperti ini. Kalau misalnya dia breakdown dari demand 4 hour ini, nah, ini kalau misalnya gue punya barang, gue akan out 100% dari Cardano. Kenapa? Karena 4 hour-nya, walaupun dia bullish, tapi bullishnya itu nggak terlalu signifikan ya. Kayak penurunan di sini bisa dilihat lebih agresif dibandingkan dengan kenaikan di sini gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang kita lihat aja di internal structure-nya di 4 hour. Kalau misalnya 4 hour-nya back to bearish, nah itu bisa dimanfaatin, mungkin kita bisa taking short gitu. Taking short di pullback-nya itu juga bisa. Dan kalau misalnya kita masih ada barang nyangkut di Cardano, ya mungkin kita bisa mulai trimming barang kalau misalnya Cardano itu udah mulai starting to bearish gitu. Udah mulai MSS to bearish di internalnya. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Cardano, terus sekarang kita akan mulai bahas ke XRP. Karena ada yang request juga, dan gue baru baca juga, jadi mungkin kita akan mulai bahas ke XRP sekarang ya. Oke, ini gue melihat ada penjelasan kita di zaman dulu ya. Jadi terakhir gue bilang tuh XRP lagi bergerak di dalam swing ini, dan di sini terakhir harganya di mana sih? Coba kita lihat. Oke, terakhir harganya di sini ya. Jadi kayak dia mau retest ke OTI areanya. Gue dulu kayaknya bilang bisa aja dari area OTI ini dia dapat rejection, dan beneran ya, beneran ada rejection di sini. Di sini ada rejection, dia bikin lower low, dia tembus dari demand 1 hour ini, terus habis itu dia bikin lower high, dan sekarang dia ke reject lagi. Kayak gitu. Ini pergerakan XRP bisa dibilang sangat weak ya, sangat lemah. Jadi be careful. Chance dia untuk bisa breakdown dari sini lumayan tinggi, jadi kita perlu hati-hati kalau misalnya kita masih punya barang di XRP. Kita bahas dulu dari time frame daily. Ini kita hapus aja ya. Kita hapus Fibonacci-nya. Nah, secara time frame daily, sebenarnya dia still bullish. Kenapa? Karena ini adalah range trading kita nih. Ini swing low, swing high terakhir. Dan struktur terakhirnya adalah bullish karena dia bikin higher high. Di sini adalah demand daily terakhir. Dia sekarang udah di retest nih demand daily-nya. Dan tinggal kita lihat apakah dia mampu menyebabkan pemantulan dari sini apa enggak gitu. Kalau dari structure-nya sih lemah banget ya. Ini bisa dibilang lemah banget, so be careful kalau misalnya kalian punya barang di XRP. Terus sekarang gue pengen tandain untuk internal structure-nya. Supply 4 hour-nya di sini sebenarnya adalah supply daily di internal structure-nya. Kenapa? Karena di sini lihat, walaupun di sini dia one push ke atas, tapi internal structure-nya di daily dia bikin low, high, nggak mampu bikin lower low, bikin lower high, terus habis itu bikin lower low. Di sini udah valid nih bearish. Bikin lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan di sini bisa aja lower high-nya gitu. Sekarang kita bahas ke 4 hour-nya. Nah, secara 4 hour actually dia udah bullish. Kenapa dia udah bullish? Karena ini adalah pullback terakhirnya. Jadi kita akan bahas sekarang. Ini pullback terakhirnya, dia bikin lower low, habis itu dia bikin higher high. Berarti demand-nya ada di sini nih. Ini adalah demand 4 hour. Gitu. Nah, sekarang kita berarti lagi ada di peperangan antara supply daily internal ini sama demand 4 hour ini. Tinggal kita lihat nih, mana level yang lebih kuat. Kalau menurut gue sih lebih kuat supply daily ini ya. Kenapa? Soalnya di sini nih, even area OTI ini udah ngasih rejection, satu itu. Kedua, Bitcoin itu udah nyampe ke sini nih. Udah nyampe ke sini. Jadi kayak Bitcoin itu udah bikin higher high, tapi XRP malah bikin lower high gitu. Jadi bisa dibilang XRP ini sangat lemah pergerakannya dibandingin sama Bitcoin. Kalau misalnya kita bandingin sama Ethereum yang tadi kita udah bahas, ini jelas lebih lemah ya.
Jadi be careful kalau misalnya kalian masih punya barang di XRP. Ini gue ingetin terus ya, kenapa? Soalnya pergerakannya lebih lemah gitu dibandingin sama Bitcoin dan juga Ethereum. Terus abis itu sekarang untuk 1 hour-nya, karena di sini dia udah back to bearish, di sini adalah supply terakhirnya, tapi ternyata dia nggak mampu bikin lower low. Jadi ya dia cuman konsolidasi ya, dia cuman konsolidasi. Ini adalah supply 1 hour terakhirnya. Di sini dia ngasih rejection beberapa kali ya. Dia ngasih rejection di sini, ngasih rejection di sini. Kenapa pas di sini ngasih rejectionnya? Karena di struktur yang tadi kita buat, itu kita udah tandain area OTI-nya. Ini area OTI untuk XRP. Di sini swing ini nih, kita tarik Fibonacci, terus habis itu area OTI-nya di sini. Makanya di area OTI ini dia kayak respect gitu. Respect, terus habis itu dia turun, rejection lagi, terus respect lagi, akhirnya ada rejection lagi. Jadi menurut gua sangat wajar gitu. Kalau misalnya ada rejection dari situ. Kayak gitu ya. Bisa dimanfaatin nggak tradingan untuk XRP? Menurut gua bisa-bisa aja ya. Dengan biasnya mungkin biasnya long, tapi perlu diingat XRP lagi underperform ya. Underperform kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin. Jadi be careful kalau misalnya mau ambil tradingan di XRP. Mungkin kalau misalnya mau ambil tradingan bisa di area sini, which is sudah dekat, tapi menurut gua jangan terlalu gede ya. Untuk size-nya menurut gua jangan terlalu besar, karena ini very high risk. Kenapa very high risk? Kita ambil long pada saat kondisinya itu lagi bearish. Lihat di sini. 1 hour-nya dia bearish, walaupun di 4 hour-nya dia bullish, tapi secara internal di 1 hour dia bearish. Yang mendukung cuman di 15 menitnya nih. 15 menitnya dia MSS to bullish di sini, dia bikin higher high, dia bikin higher low, nggak mampu bikin higher high, bikin higher low lagi, dan abis itu dia bikin higher high lumayan agresif. Dan ini juga ketarik sama Bitcoin ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu untuk XRP. Dikit lagi nyampe, tapi menurut gue ya, jangan terlalu agresif. Balik lagi jangan terlalu agresif. Kalau misalnya nggak ngerti risk manajemennya, jangan trading ya. Kayak gitu. By the way, ini bukan ajakan menjual atau membeli. Pastikan kalian mengerti resikonya kalau misalnya kalian mau transaksi apapun di cryptocurrency. Pastikan melakukan riset secara mandiri, dan seluruh konten di channel ini bukan merupakan financial advice. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu mungkin untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.